Nah guys, ini adalah labu siam saya, dan kemarin dia roboh guys, jadinya patah seperti ini ya guys, penyangganya patah guys. Saksikan video saya berikut ini. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Trisna, dan kali ini saya akan membicarakan tentang pohon labu siam saya, atau bisa disebut dengan labu Jipang, yang kemarin terguyur hujan lebat. Jadi ini kemarin itu hujannya tidak berhenti-berhenti dan menyebabkan labu siam saya ini roboh tiang penyangganya. Jadi seperti inilah penampakan dari labu siam saya. Kalian lihat, sebenarnya dia sudah sangat subur sekali, dan buahnya juga sudah mulai setiap hari berbunga dan berbuah. Tetapi karena kemarin dia terkena air hujan yang begitu deras dan terus menerus, nah seperti inilah dia penampakannya guys. Semuanya roboh. Kita lihat seperti apa penampakan dari labu siam. Nah, jadi seperti inilah guys kondisi dari labu siam saya. Jadi sudah roboh ini kayu penyangganya yang tadinya berbentuk rumah, dan bisa kita lihat roboh, patah semua. Nah, seperti inilah dia. Jadi hujan yang terus menerus itu benar-benar membuat pohon-pohon di sini tumbang ya. Selain ini juga menumbangkan pohon pepaya saya. Nah, lihat ini sudah patah juga, dan ini baru saja tumbuh tunas-tunas yang baru karena hujan yang sangat deras dan terus menerus. Kita kembali ke labu siam kita. Kalian lihat subur sekali sebenarnya guys, dan dia sudah tumbuh buah-buah dan cikal bakal yang baru serta berbunga. Nah, walaupun rebah seperti ini, tetap saja pohon labu siam ini tumbuh dengan subur. Jadi kalian lihat, ini sudah mulai berbuah lagi, ini cikal bakalnya, dan tetap saja dia tidak layu karena akarnya masih bagus. Mari kita lihat penampakan akarnya di bagian sini. Jadi disinilah perakaran dari labu siam saya. Tidak ada masalah dengan akarnya. Jadi ini pohonnya, pohon utamanya. Di sini cuma satu saja pohon utama yang tumbuh, dan dia merambat seperti ini dan memenuhi semua penyangga di sini. Nah, jadi awalnya seperti ini penyangganya guys. Nah, dan di bagian sananya roboh, patah dia kayunya. Jadi buah-buahnya masih bermunculan. Nah, lihat, masih sangat rimbun buah-buahnya, dan bunga-bunganya pun masih bermunculan dengan cikal bakal buah yang banyak sekali. Jadi kita akhirnya membiarkan saja seperti ini, walaupun roboh di sebelah sini. Ini memang kurang maksimal jadinya. Biasanya di bawah-bawah sinilah kita mengambil buah-buahnya yang bergelantungan. Tapi karena dia roboh seperti ini, buah-buahnya berjatuhan seperti itu guys. Nah, kalian lihat, jatuh di bawah seperti itu. Buah-buahnya ada di bawah semua. Nah, sekarang saya akan memperlihatkan pada kalian betapa mudahnya labu siam ini berakar guys. Kalian lihat ini,
Ini adalah labu siam yang jatuh ke tanah. Kalian lihat akarnya. Ini sudah keluar akar di sini. Dan di sini sudah tumbuh tunas yang baru yang merambat ke atas. Nah, jadi ini pohon labu siam yang baru yang diakibatkan dari jatuhnya buah labu siam ini. Jadi dari sinilah dia akan berakar, guys. Jadi kita akan punya pohon labu siam yang baru lagi, hanya dengan modal buahnya seperti ini. Kita lihat lagi sebelah sana. Ini juga labu siam yang jatuh. Nah, kalian lihat. Ini juga sudah mulai tumbuh akarnya, dan ini sudah mulai muncul tunas daunnya. Jadi segampang itu, guys, untuk membuat labu siam ini tumbuh. Dan kita punya pohon labu siam yang lainnya lagi. Nah, lihat ini labu siamnya di sebelah sini. Ini sudah bisa kita panen, guys. Karena dia roboh, jadinya dia bergelantungan di bagian bawah seperti ini. Karena patah dia kayunya. Nah, jadi seperti inilah labu siam saya pasca terkena hujan lebat. Penyangganya patah tetapi masih produktif dan masih berbuah dengan lebatnya. Nah, seperti ini. Buah-buahnya masih bergelantungan. Dan daunnya masih segar sekali, guys. Kayaknya dia akan baik-baik saja walaupun penyangganya patah seperti ini. Untuk sementara, karena kita masih belum punya kayu pengganti, jadi kita akan membiarkan saja pohon labu siam ini seperti ini. Nah, untuk labu siam ini yang sudah berakar ini, saya akan menanamnya di rumah saya yang di kota, dan akan saya jadikan bibit di sana. Jadi ini gampang sekali, guys. Hanya dengan labu siam seperti ini yang kita taruh di tanah, dia akan berakar dengan sendirinya dan muncul tunas yang baru. Kalian tidak harus punya pohon labu siamnya untuk membuat labu siam ini berakar. Kalian bisa membeli juga di pasar untuk membuat bibit sendiri. Jadi kalian bisa membuat pohon labu siam di rumah karena segampang itu untuk membuat bibitnya. Nah, guys, jadi ini adalah penampakan dari labu siam yang sudah berakar yang kita temukan di bawah tadi. Saya sudah membuatkan video untuk kalian tentang bagaimana caranya membuat bibit labu siam yang kita beli dari pasar. Jadi kita mencari bibit atau buah labu siam itu yang sudah tua, lalu kita membiarkannya sampai dia berakar, atau boleh juga ditaruh di dalam ditaruh di tanah, nanti dia akan terangsang untuk mengeluarkan akarnya, atau juga bisa dimasukkan ke dalam tempat yang di bawahnya berisi air sehingga dia terangsang untuk mengeluarkan akar dan mencari keberadaan air itu. Jadi ada beberapa cara untuk membuat bibit dari labu siam ini. Dan kebetulan yang ini adalah bibit labu siam yang terjadi secara alami. Jadi kita tidak sengaja membuat bibit labu siam ini, dia jatuh sendiri ke tanah. Dan setelah beberapa saat atau beberapa hari, ini karena di sini hujan deras, jadi kadar kelembapannya itu tinggi sehingga membuat labu siam ini cepat berakar seperti ini. Kalian lihat, ini sudah mulai berakar. Ini belum panjang akarnya, tapi sudah mulai berakar dan sudah mulai keluar tunas daunnya. Nah, ini penampakannya. Apakah cukup jelas dilihat ya? Seperti ini, guys.
Kameranya kurang jelas ini. Pokoknya seperti ini. Jadi di sini akarnya, dan di bagian atasnya itu ada gininya, tunas dari labu siam ini. Nanti tunasnya ini akan memanjang, dan itulah yang akan menjadi pohon labu siam yang merambat seperti yang di belakang saya itu. Ini untuk berbuahnya memang lama di sini. Kalau memakai pupuk, kalau yang saya tonton di YouTube atau saya baca-baca di Google itu ada yang setelah 2 bulan saja sudah bisa berbuah dengan memberikan pupuk-pupuk dan perangsang buah. Tapi saya kan di sini tidak memakai bahan-bahan seperti itu, jadi saya bertani itu dengan organik saja. Dan ini yang kemarin saya membutuhkan waktu 5 bulan untuk dia berbuah terus seperti ini. Jadi bunganya itu mungkin sekitar 4 bulanan itu sudah mulai berbuah, dan kita berhasil untuk memanen labu siam ini sampai kita konsumsi setiap hari adalah setelah dia berumur 5 bulan. Itu sudah produktif sekali. Tiap hari kita tanam. Ini sudah berapa bulan? Hampir 8 bulanan mungkin ini. 8 bulan apa 9 bulan ini pohon labu siam saya, dan tiap hari sudah mulai berbuah. Dan saya juga sudah mulai menanam labu siam ini di rumah saya yang ada di kota. Jadi kalau kalian mengikuti video saya sebelumnya, saya itu punya rumah juga di bagian kota karena saya kerja di kantoran, dan ini adalah kebun saya yang ada di desa. Nah, di kota itu tempatnya panas sekali. Mungkin ibu-ibu seperti kalian juga merasakan seperti saya, jadi punya lahan kebun yang sempit sekali. Saya juga merasakan itu di kota, dan susah sekali mencari tanah. Nah, beda dengan di sini yang kalian bisa lihat, kita bisa membuat penyangga yang besar seperti ini dan produksi labu siam setiap hari dengan mengambil di bawahnya. Kalau di kota agak susah karena lahannya sempit dan tanahnya sedikit, jadi kita harus rajin-rajin membuat pupuk. Itulah sebabnya saya sering membuat pupuk-pupuk untuk saya jadikan media tanam dari pohon-pohon saya yang ada di kota. Karena kalau kita mencari tanah itu susah sekali, jadi saya campur berbagai macam daun-daunan, rumput-rumput liar, dan sebagainya. Saya juga sudah membuat videonya, kalian bisa lihat cara saya membuat media tanah dengan bahan-bahan alami seperti itu. Nah, setelah mereka lapuk, itulah yang akan saya jadikan sebagai media tanam untuk pohon-pohon sayur saya. Nah, jadi saya tidak pernah memberikan pupuk lagi karena itu sudah subur sekali media tanamnya. Saya memakai daun-daun kering, daun-daun yang masih segar, daun-daun limbah dari dapur untuk menjadi media tanam dari sayur-sayur saya. Jadi dijamin subur sampai dia berbuah-buah terus. Jadi tidak perlu saya kasih pupuk-pupuk yang kimiawi seperti itu. Jadi cukup dengan membenahi media tanamnya dari awal. Nah, jadi karena media tanamnya sudah dari awal sudah sangat kaya dengan unsur hara, saya tidak pernah menambahkan pupuk lagi. Nah, jadi seperti itu saja guys, tidak pernah saya berikan pupuk khusus lagi karena pupuk dari daun liar dan sebagainya itu sudah cukup membuat mereka tumbuh dengan subur sampai berbulan-bulan. Ingat like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih sudah menonton.